Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Auliani Sofyan, NPM 1908260010. Pada blog urologi dan nepologi akan membahas mengenai penyakit nefrolitiasis. Jadi, nefrolitiasis ini adalah kondisi terbentuknya batu di ginjal akibat penumpukan mineral seperti kalsium oksalat, asam urat, atau fosfat. Batu ini dapat terbentuk karena banyak faktor, misalnya kurangnya asupan cairan, pola makan tinggi purin atau kalsium, faktor keturunan, usia antara 30 hingga 50 tahun, dan juga jenis kelamin, di mana laki-laki 3 kali lebih beresiko dibanding perempuan. Untuk faktor lingkungan juga berperan, misal tinggal di daerah panas atau daerah yang dikenal dengan sabuk batu, yang meningkatkan resiko dehidrasi dan juga pembentukan jenis batu ginjal. Terdapat beberapa jenis utama batu ginjal. Yang pertama itu ada batu kalsium. Jadi batu kalsium ini adalah jenis paling umum, terbentuk dari kalsium oksalat atau fosfat, terutama pada laki-laki usia 20 sampai 50 tahun. Lalu ada juga batu struvit. Jadi batu struvit ini disebabkan oleh infeksi saluran kemih akibat bakteri pemecah urea seperti protens dan juga Klebsiella. Lalu ada juga batu asam urat. Ini tuh terkait dengan penyakit GOT atau asam urat, konsumsi daging berlebih, dan kondisi dehidrasi. Lalu ada batu sistin. Ini tuh disebabkan oleh kelainan genetik bernama sistinuria, di mana tubuh mengeluarkan asam amino sistin secara berlebih. Untuk gejalanya sendiri, jadi gejala nefrolitiasis ini bergantung pada lokasi dan ukuran batu. Beberapa gejala umum terjadi seperti nyeri hebat di pinggang yang bisa menjalar ke perut bawah atau ke alat kelamin, disebut nyeri kolik. Lalu kesulitan buang air kecil atau miksi, atau jumlah urin yang keluar sangat sedikit. Lalu juga ada urin bercampur darah atau hematuria. Lalu ada juga mual dan muntah akibat iritasi saraf sekitar saluran kemih. Lalu bisa jadi demam, terutama bila terjadi infeksi atau urosepsis. Lalu ada juga pembesaran kantung kemih disertai vesika urinaria, distensi vesika urinaria akibat penumpukan urin. Lalu untuk diagnosis dan patofisiologinya, untuk menegakkan diagnosis nefrolitiasis ini akan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya akan ditanya mengenai riwayat nyeri, lokasi, dan juga keluhan lainnya. Untuk pemeriksaan fisiknya akan dilakukan adakah nyeri tekan di area ginjal dan tanda-tanda infeksi. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan urin atau urinalisasi dan juga kultur. Lalu lakukan juga foto polos perut, lalu USG atau pemindahan atau CT scan. Lalu dilakukan juga pemeriksaan darah untuk menilai fungsi ginjal dan kadar mineral. Nah, secara patofisiologi, batu terbentuk karena penurunan aliran urin dan peningkatan konsentrasi mineral, sehingga terjadi kristalisasi. Jadi batu dapat menyumbat di beberapa lokasi seperti sambungan uretropelvik, titik ureter, menyilang pembuluh darah iliaka, dan juga sambungan uretrovesika. Nah, untuk penata laksanaannya tergantung pada ukuran batu dan juga lokasinya. Akan dilakukan terapi medikamentosa untuk batu kecil kurang dari 5 mm dengan minum cairan yang cukup dan pemberian obat pereda nyeri serta diuretik. Lalu juga ada litotripsi gelombang kejut. Ini tuh untuk memecah batu menjadi fragmen kecil tanpa operasi. Lalu selanjutnya ada juga tindakan endourologi seperti nefrolitiotomi perkutan, dan juga ini tuh untuk digunakan untuk batu yang lebih besar atau letaknya sulit dijangkau. Lalu ada juga operasi terbuka dilakukan jika ukuran batu sangat besar atau terdapat kelainan anatomi yang menyulitkan terapi lain. Nah, untuk komplikasi pencegahannya, jadi komplikasi yang bisa terjadi jika batu tidak ditangani secara antara lain adalah obstruksi saluran kemih, infeksi saluran kemih, gagal ginjal akut akibat aliran urin yang terlambat, pembesaran ginjal, lalu juga ada iskemia vaskular.
Untuk mencegah nefrolitiasis perlu dilakukan minum air putih minimal 2 liter per hari, hindari konsumsi soft drink atau minuman bersoda, lalu juga membatasi natrium, menjaga pola makan rendah purin dan tinggi serat dari buah dan sayur, menghindari konsumsi daging merah secara berlebih. Saya rasa hanya sekian, ini referensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.